Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya, Rizky Haidsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, bersama Syekh kita, Akhil Karim, Syekh Muhammad bin Syekh Muhammad Wail Al-Zard. Sahih. Ayo. Beliau asal dari Palestina, dan untuk lebih detailnya lagi nanti kita akan kenalan langsung oleh beliau. Namun saya terus mengajak sahabat Mida sekalian, jangan lupa support kanal YouTube kami dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe agar channel dakwah ini bisa terus menghadirkan manfaat yang lebih luas kepada sahabat Mida dan juga seluruh kaum muslimin pada umumnya. Seperti biasa, sebelum mengawali pada bahasan kita hari ini, kita kenalan dulu oleh Syekh Wail. Dan mungkin nanti saya hadir di sini sebagai selain moderator, mutarjim. Nah, setelah beberapa hari saya membersamai beliau dalam agenda safari dakwah menerjemahkan dakwah beliau tentang Palestina, maka hari ini juga saya akan sedikit menerjemahkan. Walaupun beliau sedikit-sedikit bisa, tapi bahasanya bukan Indonesia tapi Melayu ya. Betul. Baik, nanti kita akan kenalan langsung oleh beliau. Dan untuk tidak memperpanjang waktu, tafadhal, ashkura ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا يوم الدين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كما قال شيخي، نعم أنا اسمي محمد بن وائل الزرد، أنا من فلسطين من غزة تحديدا، وأنا طالب في ماليزيا سنة ثالثة إن شاء الله. والحمد لله يعني لنا الشرف بأن التقينا بأستاذي وشيخي حبيبي، وإن شاء الله يعني ننقل لكم الحقيقة ونبين لكم بعض التفاصيل حول الذي يدور في إخواننا وأهلنا في فلسطين. Nah, tadi beliau sudah memperkenalkan diri. Nama beliau adalah Syekh Muhammad Wail Al-Zard. Wail Al-Zard ini adalah nama ayah beliau yang atas izin Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 13 Oktober kemarin menjadi syahid bersama adik beliau atas serangan kaum Zionis di Palestina. Dan kita doakan semoga almarhum Allahu yarham dan Allah jadikan wafatnya beliau menjadi bagian dari para syuhada yang diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau masih kuliah juga di Malaysia semester tahun ketiga, dan hadirnya beliau sini untuk menginfokan kepada kita semua akhbar-akhbar atau info-info terbaru tentang sahabat-sahabat kita, saudara-saudara seiman kita di Palestina. Jazakumullah khairan ya Syekhona. Allahu yarham al-ab wal akh. Semoga Allah berikan tempat yang terbaik pada ayah dan juga adik antum. Sedikit saya memberikan muqaddimah. Awalan sa'uti li musyahid yani muqaddimah. Ke prolog hadirnya Syekh kita di sini untuk menjelaskan kepada kita semua tentang info-info terbaru. Tidak perlu dijelaskan banyak-banyak, saya yakin info ini sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Terjadi kekerasan dan juga kezaliman dan juga penindasan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan itu sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Dari berbagai macam media sosial dan juga media pemberitaan itu bisa kita ketahui. Namun seringkali hadir info-info yang meragukan hati kita. Hal-hal yang bersifat melemahkan keyakinan kita untuk mau membantu sesama muslim kita ini beredar. Nah, kita akan klarifikasi dengan Syekh tentang info-info yang mungkin seliweran dalam konteks tidak membangun semangat perjuangan kita bersama sahabat-sahabat kita di Palestina, yang cenderung malah kita malah menghadirkan hal yang negatif kepada kesan yang kurang baik pada sahabat-sahabat kita di Palestina. Maka nanti kita akan dengar apa saja info-info terbaru yang ada di sahabat kita Palestina sana. Akadat hadihi muqaddimah ya Syekhana, ini sebagai pengantar, dan kita langsung saja berikan kesempatan kepada Syekh Muhammad Wail liyataqaddam li tauzi' al-ma'lumat al-hali fi Gaza. Tafadhal ya Syekhana. Bismillahirrahmanirrahim. Kama ta'rifun حول الذي يدور الآن في غزة العزة تعتبر للأسف هذه الحرب هي من أخطر الحروب
يعني بالتي مرت على إخواننا في غزة. مر أكثر من 5 حروب، ولكن هذه الحرب للأسف هي حرب يعني خطيرة وقوية جدا جدا جدا. Seperti yang kita ketahui, sekarang sudah terjadi peperangan ya. Seperti tadi saya sudah bilang di awal, peperangan ini sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Sudah tersebar di mana-mana bahwasanya rakyat Palestina di sana sedang dalam kondisi peperangan dan juga dalam kondisi sulit. Dan ini merupakan peperangan tersulit setelah beberapa puluh tahun peperangan berjalan. Ini adalah kondisi tersulit kepada saudara-saudara kita di Palestina. وكما تعرفون وصل الآن من خلال فقط 20 يوما من بدء الحرب إلى حد الآن أكثر من 6500 شهيد، منهم ما يقارب 2500 شهيد فقط من الأطفال، وهؤلاء الأطفال من الجنين في بطن الأم يخرج شهيدا إلى أعمار مثل أبنائكم الصغار، 10 سنين، 9 سنين، 3 سنوات، 12 عاما. اليهود لعنة الله عليهم لا يفرقون بين أحد، لا يفرقون بين رجل وامرأة، لا يفرقون بين صغير وكبير، لا يفرقون بين مسجد وكنيسة، لا يفرقون حتى في المستشفى. Kurang lebih sudah hampir mendekati 20 hari lebih peperangan ini berjalan. Info yang terbaru masuk ke Syekh kita tadi menjelaskan bahwasanya sudah hampir mendekati 6.500 syahid pada peperangan di Gaza. Dan yang lebih mengiris hati lagi, 2.500 dari para syahid tersebut adalah atfal, anak-anak, balita. Bahkan ada yang masih di dalam janin perut ibunya, mau tidak mau sudah menjadi bagian para syuhada. Dan inilah yang dilakukan oleh para kaum Zionis laknatullahi alaih. Mereka tidak membedakan antara kecil, dewasa, perempuan maupun laki-laki, kaum lemah maupun kaum duafa, bahkan tidak membeda-bedakan antara gedung dengan rumah, antara rumah dengan rumah ibadah, antara agama satu dengan agama yang lain. Semua mereka luluh lantahkan dalam konteks peperangan yang ada sekarang ini. ولهذا فإن الحرب التي أقيمت في غزة الآن هي ليست حرب كما يقولون من أجل مصالح دنيوية أو من أجل مال يوزع إلى الشهداء. هذه الإشاعات والأخبار الكاذبة التي تنقل عن أهلنا في غزة. طبعا إخواننا في غزة لا يقاتلون إلا في سبيل الله، لا يقاتلون إلا من أجل الله أولا وأخيرا، ومن ثم يقاتلون من أجل قدسنا كلنا، ليس فقط القدس لفلسطين أو لأهل غزة، لا طبعا، رغم أن الحرب هي حرب غزة وعلى أهلنا في غزة والشهداء من غزة والدمار في غزة، ولكن يدافعون من أجل شرف المسلمين كلهم، من أجل مسجد المسلمين كلهم. هذا الذي يجب أن ننتبه له، لا نسمع للأخبار الكاذبة. إياكم ثم إياكم. Nah, panjang lebar tadi Syekh itu menjelaskan bahwasanya peperangan ini terjadi bukan atas karena dasar urusan duniawi, baik karena urusan material atau urusan kekuasaan atau urusan perpolitikan, tapi murni hadirnya peperangan ini hanya untuk jihad fisabilillah. Sebagaimana orang yang ingin memerdekakan tanah airnya. Kita seluruh rakyat Indonesia pasti pernah merasakan bagaimana kondisi terjajah. Seperti itulah bagaimana kondisi para orang-orang di Palestina, di Gaza khususnya, untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Dan yang terpenting, ini bukan karena urusan duniawi. Nah itu tadi, yang dititik beratkan bukan karena urusan duniawi, tapi karena urusan ukhrawi atau urusan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan perjuangan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita di Gaza yang terpenting juga bukan karena apa-apa, tapi karena masjid yang kita seluruh kaum muslimin sucikan, yaitu salah satunya adalah Masjidil Aqsal Mubarak, masjid yang menjadi kiblat pertama kaum muslimin, yang mana
Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an betapa mulianya tempat ini. Dan perjuangan sahabat-sahabat kita di Gaza adalah perjuangan kita semua, yaitu untuk memerdekakan Masjidil Aqsal Mubarak. ولهذا أيها الإخوة والأخوات الواحد فينا يسأل نفسه كيف لي أن أحصل على شرف الجهاد في سبيل الله؟ أنا أعيش خارج غزة أو خارج فلسطين وأنا بعيد، ولكن أنا أريد أن أكون من المجاهدين، أريد أن أحصل على شرف الجهاد وأجر الجهاد في سبيل الله. أقول لكم لا تخافوا، لا تخافوا ولا تحزنوا، لأنه من وضع نية الجهاد في قلبه إن شاء الله تعالى الله في الآخرة سوف يعطيه أجر المجاهد، ولو أنه لم يذهب إلى فلسطين للجهاد، ولكن طالما أنه وضع النية لله تعالى بإذن الله سيحصل أجر ما نوى بإذن الله تعالى. Saudara-saudaraku, kaum muda-mudi dan juga seluruh kaum muslimin dan muslimat yang ada di Indonesia, baik kita mempertanyakan hati kita, bagaimana cara kita untuk berkontribusi dalam perjuangan memerdekakan Masjidil Aqsa ini. Jangan takut dan juga jangan ragu, ya. Allah Subhanahu wa taala selalu berada di samping kita. Cukup dengan menghadirkan niat dalam hati kita bahwasanya kita akan ikut menghadirkan kontribusi kepada sahabat-sahabat kita di Masjidil Aqsa, insya Allah itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat amalan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan menjadi saksi juga di hadapan Allah bahwasanya kita ikut memiliki hati dan juga jiwa kemanusiaan. Ada saudara-saudara kita yang dibantai dan juga dizolimi di tanah Palestina sana, khususnya di Gaza, dan mereka hanya mengharapkan kemerdekaan mereka di Gaza dan juga kemerdekaan masjidnya kaum muslimin, yaitu Masjidil Aqsal Mubarak. ولهذا لكي لا نطيل عليكم أيها الأحباب، إن تريدون وصية مني أوصيكم أيها الإخوة والأخوات بأن تكثفوا هذه الدعوات لإخوانكم في فلسطين وغزة. هذه الوصية وصية الدعاء، والله إن الدعاء يغير ويبدل. أعرف أنه ما لو بإمكانكم أن تذهبوا لذهبتم، ولكن الدعاء الآن هو الذي تستطيعون أن تفعلوه. ادعوا الله في سجودكم وفي صلواتكم، ادعوا الله في كل ركعة تركعونها لله، ادعوا الله في قيامكم لليل، ادعوا الله في تهجدكم، ادعوا الله في كل وقت وحين بأن يفرج وينصر كرب إخواننا في أهل غزة. Beliau mewasiatkan kepada kita semua hanya satu wasiat yang mungkin bisa diajak beliau untuk kita semua ikut berkontribusi dalam solidaritas bersama sahabat-sahabat kita di Palestina ini, yaitu adalah dengan berdoa. Doa-doa yang kita lantunkan untuk saudara-saudara kita di Palestina itu menjadi penguat bagi mereka. Dan jangan pernah kita lupakan perjuangan mereka di sana. Minimal dengan kita menghadirkan semangat doa-doa yang terbaik di setiap sujud kita, di setiap sholat kita, di setiap sholat tahajud kita, atau di waktu-waktu mustajab lainnya, jangan lupa kita sisipkan doa terbaik kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena doa inilah yang mungkin tidak bisa dibatasi oleh hal-hal duniawi lainnya. Mungkin bantuan kita bisa tertahan, mungkin donasi kita bisa tertahan, tapi doa tidak akan bisa tertahan. Langsung Allah Subhanahu wa taala yang akan mengijabah doa-doa ini dan juga akan menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Amin amin ya rabbal alamin. Itu tadi hal yang mungkin bisa kita simak dari Syekh yang ada di depan kita sekalian. Dan Masya Allah, hadirnya Syekh ini di dalam kanal YouTube kami menjadi penguat kembali. Dakwatukum atau maklumatukum tuqawwina fi difa'an Quds. Jadi hadirnya beliau ini kembali menguatkan kita, meluruskan semangat kita bahwasanya ini bukan hanya perjuangan oleh sahabat-sahabat kita di Palestina, lakin lana jami'an qaumul muslimin, jami'al muslimin fi alam, seluruh kaum muslimin di dunia. Jangan pernah kita lupakan, minimal dalam
sisi kemanusiaan. Di sana banyak orang-orang yang syahid eh, dan rumah-rumah reruntuhan. Andai kita bisa hadir membersamai, kita akan datang. Tapi kalau memang terbatas, jangan lupa doa. Bagi kita yang memiliki kemampuan lebih, kemapanan lebih, jangan lupa untuk ikut membersamai juga dari sisi material. Sedikit yang kita berikan mungkin sangat berharga buat sahabat-sahabat kita di Palestina. Walaupun mereka sudah meyakini bahwasanya tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang dapat menguatkan langkah mereka dalam keadaan yang sulit ini. Kita doakan sahabat-sahabat yang ada di Palestina sana, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, kesabaran dalam menjalani ujian ini. Akhir Syekhona mungkin doa. Kita minta tolong pimpin doa untuk kita semua dan kita harap kita semua mengamini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita di Jumat sore ini ya. Waktu mustajab. Waktu yang cukup mustajab, waktu yang sangat mustajab di sore hari Jumat ini. Tafadhal ya Syekhana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن مع إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم كن مع إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصرهم على اليهود الظالمين. اللهم انصرهم على اليهود الكافرين. اللهم انصرهم على اليهود المتجبرين. اللهم ارحم شهداء المسلمين. اللهم ارحم شهداء المسلمين. وعاف جرح المجروحين برحمتك يا أرحم الراحمين. وارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Bagi seluruh sahabat Mida yang sudah menyaksikan video ini, jangan lupa untuk mengaminkan doa-doa yang tadi kita sudah lantunkan dalam setiap bahasan kita tadi, dan juga tadi seperti yang diwasiatkan oleh Syekh, jangan lupa titipkan doa terbaik di setiap waktu-waktu mustajab yang kita miliki, baik setelah sholat maupun di waktu-waktu mustajab lainnya, qiyamul lail, sepertiga malam. Jangan lupa titipkan doa terbaik untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dan dengan ini berakhir pula pertemuan kita pada sesi kali ini. Kami dari Yayasan Mitra Dai Indonesia mengucapkan terima kasih banyak. Nashkuru jazila syukri li ziyaratikum ila hadzal qanat. Barakallahu fiik. Wa ud'u al-musyahid an like, comment wa يجب أن تفعلوا لايك وكومنت وسبسكرايب. Masya Allah. Jazakallah khairan ya Syekhana. Atamanna lakum bitaufiq wan najah. Insyaallah. Naltaqi fi yaumil qadim aw fil jannah insyaallah ta'ala. Amin ya Aw fi Masjidil Aqsa. Aywa. Nusalli salatal jamaah fi Masjidil Aqsa. Allahumma amin ya rabb. Terima kasih sahabat Mida sekalian. Itu yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa tadi saya menguatkan like, comment, share, dan subscribe agar kanal YouTube ini bisa lebih berkembang dan lebih menghadirkan manfaat untuk lebih luas lagi. Jazakallahu khairan. Akhir kalam, saya Rizky Haidsul Haq bersama Syekh Muhammad Wail Al-Zard ucapkan pamit undur diri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.